Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masih bersama di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami kembali merasakan anugerah-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Kekuatan, sukacita, dan nafas kehidupan yang kami boleh nikmati hari ini, itu semata-mata karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami masuk di dalam seluruh aktivitas kami di hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan dalam hidup kami di dalam menjalani hari-hari kami di dunia ini. Berkati kami dan pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan hari ini, dasar menentukan ajaran dan tindakan. Di dalam bacaan 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian pembuka surat Paulus ini memperlihatkan satu penekanan penting. Paulus mengingatkan kembali Timotius bahwa dirinya menjadi rasul bukan karena kehendak pribadi, tetapi karena perintah Allah. Ia memberitakan Injil karena Injil telah dipercayakan Allah kepadanya. Penegasan ini bukanlah suatu bentuk kesombongan rohani, tetapi bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara dasar panggilan dari mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan juga bagi mereka yang tidak. Karena itu, Timotius sebagai anak Paulus yang sah dalam iman harus memperhatikan hal ini. Penegasan tadi menjadi penting ketika Paulus menulis tentang para pengajar ajaran sesat. Mereka disebut Paulus sebagai orang-orang tertentu yang mengajarkan ajaran lain dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Orang-orang ini mengajarkan bahwa orang Kristen bukan Yahudi tetap harus mengikuti peraturan keagamaan Yahudi. Kelihatannya sebagian dari mereka adalah mantan rekan-rekan sepelayanan Paulus. Paulus juga menunjukkan bahwa mereka hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan dan pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Perbedaan ini juga tampak dalam tujuan dan akibat pelayanan. Pengajaran dan pemaksaan yang dilakukan para pengajar ini menghasilkan persoalan dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Sementara Paulus menunjukkan bahwa tujuan pemberian nasihat oleh seorang pelayan Tuhan sejati adalah untuk menimbulkan kasih dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Pengajaran seorang pengajar yang benar juga tidak bertentangan dengan ajaran sehat yang didasarkan pada Injil Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan bahwa menjadi pemimpin dan pengajar di dalam komunitas orang percaya harus berawal pada panggilan ilahi. Memiliki kesungguhan untuk berpegang pada ajaran yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kehidupan terpuji jika tidak ingin jauh ke dalam kesesatan dan menjadi batu sandungan bagi gereja. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan ya Tuhan. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di hari ini. Biarlah Engkau saja yang berjalan di depan kami di dalam segala hal yang kami lakukan ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada, baik di dalam perkataan dan terlebih sikap hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.